Saya memahami bahwa Yesus mengizinkan perceraian dalam konteks kasus perzinahan. Itu penafsiran saya. Kalau dalam konteks penafsiran saya ini, maka akan masuk akal ketika perceraian itu sudah disahkan oleh Kristus, maka kita lepas dari ikatan, sekalipun masih hidup. Kenapa Anda lepas dari ikatan sebagai suami istri? Ketika istri Anda mati, Anda tidak lagi punya hubungan sama istri. Itu berbicara tentang ikatan, Pak. Anda lepas dari ikatan hubungan suami istri, ya kan? Iya. Makanya Anda boleh menikah lagi ketika Anda lepas dari ikatan itu. Ketika perceraian itu sudah disahkan oleh Kristus sendiri, artinya apa? Anda lepas dari ikatan sebagai suami istri. Ini tema penting sekali. Saya senang engkau punya cara metode berpikir. Lalu sekarang engkau buktikan bagaimana Kristus mensahkan perceraian karena zina dengan cara seperti apa? Ini berdasarkan penafsiran saya ya. Iya, Yesus tapi sekarang engkau buktikan bagaimana Kristus mensahkan perceraian karena zina. Dia mensahkan dengan cara seperti apa? Enggak, maksudnya Yesus mengizinkan. Iya. Sekarang mengizinkan. sudah izinkan, tetapi sekarang dia harus sahkan bahwa kalian telah bercerai karena berzina. Buktikan bahwa di sini Yesus melalui otoritasnya mensahkan perceraianmu karena berzina. Ya, itu kan otoritas melalui gereja toh. Oh, pasti kan. Melalui gereja. Gereja mana itu? Iya dong. Gereja mana itu? Bisa Disahkan, dijelaskan? bisa. Karena gereja Katolik tidak. Ya. Gereja mana itu? Yang mensahkan, Yesus bilang kepada pendeta itu bahwa kalian bisa mensahkan perceraian karena berzina. Buktikan itu. Satu gereja saja yang bisa mensahkan perceraian karena zina. Tolong buktikan dengan data dari gereja itu. Ini menarik, menarik sekali itu. Tolong dibuktikan dengan data. Yudas, tadi yang kau bilang gereja yang mensahkan. Ya, gereja yang menafsirkan sama seperti saya. Mana gereja? Jadi Bapak Saya punya nggak gereja tahu, Pak. mana? Saya nggak tahu. Yudas. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Jadi kenapa Bapak bilang tadi gereja yang memberikan otorisasi pensahan perceraian karena zina? Kalau Bapak saya tidak tahu kenapa Bapak mengeluarkan Pak statement seperti Romo, itu. maksud aku gini loh. Maksud aku perceraian itu sah di mata Tuhan. Karena Yesus Bagaimana sendiri kita yang tahu bahwa itu sah mengizinkan. di mata Tuhan? Loh, karena Yesus memberikan izin. Iya, tapi bagaimana saya secara manusia tahu bahwa itu sah di mata Tuhan? Pak tadi bilang ada otoritas gereja yang mensahkannya. Tolong dikatakan di sini satu gereja yang boleh mensahkan perceraian karena zina. Tolong sebut satu gereja saja. Ya, saya nggak tahu kalau bicara data. Kalau begitu kenapa statement Bapak seperti itu tadi? Jadi Bapak sementara buat statement yang Bapak sendiri tidak tahu. Bapak sendiri harus mempertanggungjawabkan karena ini kita nih Saya nggak tahu. di Saya ranah nggak tahu. pengajaran. Sekarang kalau Bapak tidak tahu kenapa Bapak mengeluarkan statement Bukan, bahwa gini, Pak. gereja, otoritas gereja yang mensahkan perceraian karena perzinahan. Ya, kalau bicara data saya nggak punya data, Pak. Gitu. Berarti kalau Bapak tidak punya data, kenapa Bapak omong? Sebut nama gereja Bapak supaya saya cari dokumen di sini yang berani mensahkan perceraian karena zina. Saya butuh itu, Pak. Karena ini berbahaya sekali. Bang Romo. Ya Pak, sebut satu gereja saja. Jangan dulu yang lain. Kita butuh satu gereja saja. Saya butuh itu dan saya mau cari di sini. Di mana ada gereja di dunia ini yang bisa mensahkan perceraian karena zina? Pak Sebut gerejanya. Romo. Sebut gerejanya. Pak Romo. Jangan Tadi lupa saya udah sebutkan jawab. gerejanya. Baru setelah itu Enggak, kita aku lanjut. sudah jawab. Kalau abang minta Sebutkan data. gerejanya dulu karena itu pernyataan Bapak bahwa otoritas Iya. gereja mensahkan perceraian karena zina. Bapak Oke, bilang gitu, Pak Romo. makanya saya butuh Karena tahu saya gerejanya. tidak tahu detail, saya tidak tahu. Saya akan jawab tidak tahu. Lalu kenapa Bapak mengeluarkan pernyataan bahwa itu otoritas gereja yang mensahkan perceraian karena zina? Kalau Bapak tidak tahu, kenapa secara akademis di sini berbahaya sekali? Bapak telah mengeluarkan statement, setelah itu cuci tangan, sama dengan Pilatus. Sama dengan Yudas. Setelah menjual Yesus, kembalikan uang ke bait suci dalam Matius 27 ayat 3-5 dan pergi gantung diri. Itu karena penyesalan karena dia setelah itu dia gantung diri, dia tidak kembali ke Yesus. Ya, Itu sama dengan Bapak yang bilang tusuk tapi sembunyi tangan. Setelah mengeluarkan statement bahwa ada gereja yang mensahkan perceraian karena berzina, setelah itu Bapak bilang tidak tahu. Kan tidak enak, tidak fair loh Pak, jujur. Pak, narasi saya dari awal saya nggak pernah nyebut-nyebut gereja. Saya bilang itu sah di mata Tuhan. Lalu Bapak Karena juga- menurut lalu penafsiran tanya, saya- lalu Bapak bilang tadi Tuhan mengizinkan, bukan sah di mata Tuhan. Saya ini belum tulis Pak. Semua ayat yang saya tahu. Ya, Yang Tuhan kedua, mengizinkan. Bapak bilang begini, lalu saya tanya,
siapa yang memberikan otoritas yang mensahkan perceraian karena zina? Bapak bilang gereja. Saya belum tuli. Lalu saya tanya, sebutkan satu gereja yang mensahkan perceraian karena zina. Tolong, satu gereja saja Protestan yang mensahkan perceraian karena zina. Bapak Romo, karena aku nggak tahu detail, aku nggak berani menjawab. Aku nggak tahu. Aku akan jawab dengan tidak tahu. Pertanyaan saya, gentleman, kenapa Bapak berani mengatakan gereja memberikan otoritas untuk mensahkan perceraian karena zina kalau Bapak sendiri tidak tahu? Nggak, jadi begini loh Pak, ketika ada gereja yang punya penafsiran sama seperti saya, tentu. Contoh satu gereja. Kalau begitu sebut gereja Bapak namanya apa? Gereja Bapaknya namanya apa? Kalau aku GBI. GBI, Bapak punya. Lalu sekarang otoritas yang mana yang mensahkan itu? Ya kalau dalam gereja itu kan ada yang namanya gembala sidang, ada pendeta. Mereka mendapat otorisasi dari siapa? Dari siapa? Iya dari Yesus toh. Di mana Yesus datang kepada gembala sidang yang mengatakan bahwa kamu bisa menceraikan Pak Sutri karena zina? Di mana itu? Kapan Yesus omong kepada para gembala yang majelis di sana untuk menceraikan orang karena zina? Iya, maksudku kalau berdasarkan apa yang aku tafsirkan, ya ketika seorang istri itu berselingkuh, maka itu boleh diceraikan, itu kata Yesus berdasarkan itu penafsirannya Bapak. Saya. Pertanyaan Ya, bukan di penafsiran Bapak. Ketika sebuah gereja punya penafsiran yang sama seperti saya, itu penafsirannya Bapak. Saya tanya di sini di mana dan kapan Bapak-bapak majelis gerejamu mendapatkan otoritas dari Yesus untuk menceraikan orang yang berzina? Pak Sutri, perkawinan karena zina. Udah minta maaf aja Pak Yudas, itu lagi solusinya. Enggak usah minta maaf, tapi dia harus bertanggung jawab. Diskusi kok minta maaf. Ngapain minta maaf? Kapan Om Yudas majelis dalam GBI itu mendapatkan otoritas dari Yesus untuk mensahkan perceraian orang karena zina? Maksud Pak Romo, Yesus bertemu dengan para pendeta itu. Ya, karena mendapatkan otorisasi kan, engkau bilang mendapatkan otorisasi gereja. Engkau tadi bilang gereja saya. Seperti tadi, logikanya seperti itu. Mendapatkan otorisasi dari gereja untuk mensahkan perceraian karena berzina. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang melakukan? Bapak bilang majelis. Sekarang pertanyaan berikutnya, majelis dapat kapan otorisasi dari Yesus? Pak Romo, ini aku pun dari GBI juga. Karena di GBI juga gak ada surat perceraian. Tapi Om Yudas ini ambil dari mana nih? Loh, saya nggak bilang, adakah tadi saya menyebut GBI? Enggak. Oh, ketika Romo menanyakan, saya tidak menyebut satu gereja manapun karena saya tidak tahu gitu loh. Saya kan tanya, Jadi jangan memaksa saya, Romo, saya sudah jawab, saya tidak tahu. Om Yudas bilang dari GBI. Om Yudas bilang gereja saya dari GBI. Seperti saya. Betul. Berarti Om Yudas GBI, tapi cara berpikirnya bukan seperti orang GBI seperti Pardede. Itu kan jadi lucu. Di sini ada main apa di sini? Main lawak atau apa di sini? Di sini main badut-badutan begitu. Saya GBI, tetapi cara berpikir saya tidak seperti orang GBI. Itu saya bingung. Tadi saya sangat jelas, Om Yudas bilang saya ini dari GBI. Jangan jadi Yudas Iskariot sampai matilah. Pak Romo, ya saya tidak pernah belajar tentang pemahaman GBI dalam hal pernikahan ini, enggak. Saya tidak tahu. Kan dari tadi saya bilang saya tidak tahu, Pak. Pardede, tolong jelasin tentang perkawinan GBI karena dia juga GBI. Om Pardede bisa jelaskan sedikit tentang perkawinan. Daripada dia bilang GBI, tadi dia sudah jual diri sebagai GBI loh. Di sini ada orang GBI juga, Pardede. Tadi pernyataan GBI kan ada perceraian menurut negara tadi Pak. Surat dari negara orang itu cerai datang ke GBI di sana dinikahkan gitu dia Pak. Kalau GBI membuat surat perceraian tidak ada. Tapi menikahkan orang yang bercerai ada kejadiannya kayak gitu Pak. Berarti sudah terbalik dengan Yudas bilang otoritas diberikan oleh gereja untuk mensahkan perceraian karena zina. Jadi seperti Om Pardede bilang GBI menikahkan orang yang telah bercerai sivil, begitu kan? Ya begitu ya betul. Begitu. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yudas bahwa menurut pemikirannya bahwa gereja yang memberikan otorisasi perceraian orang karena berzina. Minta maaf Yudas kalau memang saya selalu kejar karena kebenaran itu membebaskan. Dan ingat apa kata 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu dan apa yang kau ajarkan. Sebab dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu sendiri dan orang yang mendengarkannya. Keselamatan bagi dirimu.